Shalom, apa kabar wanita PWKI Immanuel Wonosobo? Bersyukur sekali pada saat ini kita bisa bertemu lagi di dalam persekutuan wanita Kristen Indonesia. Ya, pada saat ini kami bersyukur diberi kesempatan saya Bu Nani dari PKI Wonosobo untuk membawakan renungan. Nah, renungan pada saat ini saya beri judul Wanita Tangguh, Pantang Mengeluh. Ya, wanita tangguh, pantang mengeluh. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan persekutuan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu bersama PWKI Immanuel Wonosobo. Semua adalah atas karunia dan berkat dari Tuhan. Meskipun kami diizinkan melakukan persekutuan secara online, namun kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mampu menguatkan kami lewat apapun kami bersekutu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami sambut firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan, tema persekutuan kita pada saat ini adalah wanita tangguh, pantang mengeluh. Di dalam kehidupan kita, yang namanya mengeluh, itu sangat mudah sekali kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita keluhkan di dalam kehidupan kita. Misalnya cuaca dalam keadaan dingin, kita akan mengeluh, wah kok dingin sekali. Kalau panas, cuaca panas, kita juga bisa mengeluh, kok panas sekali. Bangun tidur, kita melihat suara di luar rumah, hujan, dalam hati kita bisa mengatakan, pagi-pagi kok hujan. Nah, kemudian banyak sekali yang bisa kita keluhkan. Mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin pekerjaan kita, teman kerja kita, bahkan sosial media pun bisa membuat kita mengeluh dalam hidup sehari-hari. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan bagaimana kita bisa mengatasi agar tidak mengeluh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengatasi situasi untuk tidak mengeluh
itu bisa kita lakukan melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu-ibu, mengucap syukur itu artinya kita selalu berterima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu bisa kita lakukan dengan penuh sukacita. Orang yang bersyukur itu pasti akan diselimuti oleh rasa sukacita di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, tidak hanya sekedar mengucap syukur, tetapi di situ juga dikatakan dalam segala hal. Apa artinya? Mengucap syukur di dalam segala hal itu artinya kita bisa berterima kasih, kita bisa penuh sukacita menghadapi segala situasi dan segala kondisi di dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, jadi mengucap syukur itu bisa kita lakukan di dalam segala hal, di dalam segala situasi. Karena apa? Karena ucapan syukur kita itu adalah sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memelihara kita. Karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Yang kedua, kita bisa menerima segala situasi dan kondisi di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur itu adalah salah satu bukti iman kita sebagai orang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, pasti di dalam hidupnya selalu menginginkan hal-hal yang terbaik di dalam hidupnya. Selalu sehat, penuh berkat, keluarganya tidak ada masalah. Itulah yang diinginkan orang yang tidak percaya. Tetapi kita, wanita-wanita Kristen yang percaya kepada Tuhan ini adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang tidak mengeluh dalam segala situasi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa sih kita harus mengucap syukur? Mengapa Tuhan menghendaki kita untuk tetap mengucap syukur di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi? Hal ini adalah merupakan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Walaupun kenyataannya, realitanya begitu sulit bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Apa penyebab dari kita untuk bisa mengucap syukur itu? Untuk bisa menghilangkan rasa mengeluh itu. Sulit untuk mengucap syukur itu apabila yang pertama kita itu di dalam hati memiliki rasa keserakahan dan iri hati. Serakah artinya kita selalu menginginkan hal yang lebih dari kemampuan kita. Ya, Tuhan itu sudah memberikan berkat. Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sudah sesuai porsinya. Nah, kalau kita itu memiliki hati yang serakah, pasti kita sulit sekali untuk mengucap syukur. Dan yang lainnya itu tadi adalah iri hati. Misalnya kita melihat teman, waduh, teman saya kok bisa seperti itu. Saya kok tidak bisa. Nah, iri hati ini juga akan menjadi penyebab bagi kehidupan kita untuk sulit bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, itu adalah ketakutan atau kekhawatiran. Ibu-ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang bisa kita hadapi, kita alami,
yang membuat hati kita itu selalu penuh dengan kepanikan, sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu akan membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Waduh, bagaimana ya masa depan saya nanti? Mungkin ibu-ibu juga akan berpikir, bagaimana kehidupan anak-anak saya nanti? Kita sudah khawatir dulu, kita sudah takut dulu. Mungkin juga dalam situasi seperti sekarang ini, COVID-19, itu juga sangat mengganggu kita. Karena kita akan diselimuti oleh kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan kalau saya pergi ke gereja, saya kena COVID. Jangan-jangan kalau saya keluar rumah, saya akan terkena COVID dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita sulit untuk mengucap syukur itu adalah karena kita kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita dan kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, itu kita juga akan sulit untuk berterima kasih. Ada pepatah mengatakan, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, di atas langit masih ada langit. Tetapi kalau kita mau melihat ke bawah, di bawah bumi masih ada bumi. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Ketika kita mengeluh akan cuaca kita yang misalnya dingin, kenapa kita tidak mensyukuri? Kita yang tinggal di Wonosobo ini terasa dingin, sementara masih banyak orang-orang yang tinggal di luar kota Wonosobo, mereka kepanasan dan mereka merindukan udara yang dingin seperti di Wonosobo. Ketika pada waktu siang kota Wonosobo sekarang ini juga terasa begitu panas. Daripada kita mengeluh akan cuaca yang panas, kenapa kita tidak bersyukur bahwa orang-orang yang ada di luar kutub sana mereka kedinginan dan merindukan udara yang panas. Ketika kita mengeluhkan anak-anak kita yang nakal, begitu mudah kita mengeluh. Tetapi pernahkah kita berpikir, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki anak, mereka merindukan kenakalan anak-anak, seperti yang saat ini kita alami. Ketika kita mendengar suami kita tidur mendengkur, mungkin kita bisa mengeluh. Tetapi kenapa kita tidak mensyukuri? Masih bisa bersyukur diberi suami yang sehat dan bisa tidur nyenyak sehingga mendengkur. Ketika kita merasa lelah, merasa capek karena pekerjaan-pekerjaan kita, kenapa kita bersyukur? Karena banyak orang yang merindukan pekerjaan. Mereka menginginkan pekerjaan supaya bisa capek. Tapi kita yang sudah memiliki pekerjaan, mari kita syukuri. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merasakan capeknya di dalam kita bekerja. Mungkin kita bisa mengeluh karena suatu saat toko kita atau usaha kita sepi. Nah, disitulah Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berharap kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Segala usaha kita, pekerjaan kita itu adalah merupakan berkat dari Tuhan dan kita diharapkan untuk berserah dan bersandar di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengeluh karena teman-teman kerja yang menjengkelkan, nah kita harus bersyukur, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Disitulah kita dilatih untuk bersabar. Karena sabar itu adalah merupakan salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita tidak jauh dari sosial media. Kita seringkali juga merasa mengeluh ya ketika buka sosial media, wah kok itu begini. Nah, ketika kita melihat tayangan sosial media yang kadang-kadang
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disitulah kita belajar untuk bisa memahami, bisa menerima hobi orang lain. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar bahwa dalam hidup kita memang banyak hal yang bisa kita keluhkan, tetapi mari kita hitung berkat dan kesempatan apa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita mengucap syukur. Kalau kita bisa dan mampu melakukan itu, pasti hidup kita akan penuh sukacita dan penuh ungkapan terima kasih. Dan wajah kita sebagai wanita-wanita Kristen, wanita-wanita PWKI Immanuel Wonosobo ini akan menjadi berkat, baik itu di dalam keluarga kita, di gereja kita, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengucap syukurlah karena Tuhan Yesus mengendaki hal itu untuk kita lakukan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini begitu mudah kami mengeluh. Begitu mudah kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami belajar mengucap syukur, bahwa di dalam kehidupan kami ini banyak sekali berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk wanita-wanita PWKI Immanuel Wonosobo ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kami wanita-wanita ini untuk dapat menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Sampai jumpa dalam persekutuan PWKI bulan depan. Shalom.